Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan apa itu asidosis metabolik. Nah, untuk yang pertama kita mengenali asidosisnya dulu. Asidosis merupakan kondisi yang terjadi ketika kadar asam di dalam tubuh sangat tinggi. Nah, kondisi ini ditandai dengan beberapa gejala, yaitu yang pertama nafas pendek, kemudian linglung dan sakit kepala. Nah, normalnya pH darah di dalam darah adalah sekitar 7,4. Kemudian asidosis terjadi saat pH darah kurang dari 7,35 asam. Nah, hal ini berkebalikan dengan kondisi alkalosis yang terjadi saat pH darah lebih dari 7,45 basa. Nah, perubahan pH ini akan sangat mempengaruhi fungsi dan kerja berbagai organ tubuh. Nah, apa sih penyebab asidosis itu? Nah, asidosis terjadi saat keseimbangan asam basa di dalam tubuh itu terganggu sehingga kadar asam menjadi sangat tinggi. Nah, ada 3 mekanisme yang menyebabkan munculnya asidosis, yaitu yang pertama adalah produksi asam yang berlebihan. Nah, kemudian yang kedua, pengeluaran asam yang terganggu. Dan yang ketiga adalah proses keseimbangan asam basa di dalam tubuh yang tidak normal. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya penumpukan asam di dalam tubuh. Nah, ketiga mekanisme tersebut bisa disebabkan oleh adanya gangguan metabolisme asam di dalam tubuh, asidosis metabolik. Nah, sini atau gangguan pada proses pertukaran oksigen. Nah, berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asidosis metabolik. Asidosis metabolik, kondisi ini terjadi ketika produksi asam di dalam tubuh berlebihan atau saat ginjal tidak mampu mengeluarkan asam di dalam tubuh. Ada beberapa jenis asidosis metabolik. Yang pertama, asidosis diabetik. Asidosis diabetik disebabkan oleh produksi batan keton asam yang berlebihan. Kondisi ini terjadi saat ketika diabetes tidak terkontrol. Yang kedua, asidosis laktat. Asidosis laktat disebabkan oleh produksi asam laktat yang berlebihan. Kondisi ini saat terjadi metabolisme anaerob, kadar oksigen rendah. Asidosis laktat disebabkan oleh kanker, konsumsi alkohol yang berlebihan, gagal hati, gagal jantung, hipokloremik yang berkepanjangan. Yang ketiga ada asidosis hiperkloremik. Meningkatkan kadar asam di dalam tubuh. Pada kondisi ini biasanya kehilangan natrium bikarbonat, basa yang berlebihan dalam waktu yang lama. Kondisi ini biasanya terjadi karena diare dan muntah-muntah yang berkepanjangan. Yang keempat ada asidosis tubulus renalis. Kondisi ini terjadi ketika ginjal tidak mampu mengeluarkan asam melalui urin, sehingga asam terkumpul di dalam darah. Hal ini biasanya terjadi saat kerusakan ginjal disebabkan oleh penyakit autoimun atau gangguan genetik. Gejala asidosis. Gejala asidosis tergantung pada penyebabnya. Apakah gangguan metabolisme asam, asidosis metabolik, atau gangguan pertukaran oksigen dan karbon dioksida, asidosis respiratorik. Gejala asidosis metabolik dapat berupa napas pendek dan cepat, sakit kepala, linglung, mual dan muntah, lelah atau mengantuk, nafsu makan menurun, denyut jantung meningkat, sakit kuning, bau napas tercium seperti aroma buah. Sedangkan gejala asidosis respiratorik dapat berupa napas pendek dan cepat, lelah atau mengantuk, pusing, sakit kepala, linglung, gelisah. Jika penderita mengalami asidosis respiratorik, perkembangan dalam jangka waktu yang lama kronis, gejala tidak selalu dirasakan. Namun, tanda-tanda seperti hilangnya ingatan, kesulitan tidur, dan perubahan perilaku. Di sini saya akan menerangkan tentang diagnosis asidosis. Diagnosis asidosis itu untuk mendiagnosis asidosis, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, obat-obatan yang sedang digunakan, serta riwayat kesehatan pasien dan keluarganya. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh pada pasien. Dokter juga akan melakukan tes penunjang untuk memastikan diagnosis, menentukan tingkat kesadaran asidosis, dan mengetahui penyebab yang mendasarinya. Tes yang dapat dilakukan adalah
Yang pertama, tes darah untuk menilai fungsi metabolik secara komprehensif, termasuk fungsi ginjal, kadar gula, dan elektrolit. Selanjutnya ada analisa gas darah arteri untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan pH dalam darah. Yang ketiga, ronsen dada untuk mendeteksi cedera atau gangguan lain di paru-paru. Tes fungsi paru untuk mengetahui kondisi dan fungsi paru dan seluruh pernafasan. Tes urin untuk mendeteksi keberadaan badan, keton, dan kadar asam yang dibuang melalui urin. Terima kasih. Pengobatan asidosis akan disesuaikan dengan jenis penyebab serta tingkat keparahan asidosis. Berikut adalah penjelasannya. Asidosis metabolik. Asidosis metabolik pengobatannya sangat tergantung pada penyebabnya. Dalam kasus asidosis hiperkloremik, dokter biasanya akan memberikan natrium bikarbonat baik dalam bentuk tablet atau cairan yang disuntikkan melalui pembuluh darah. Untuk asidosis tubulus renalis, dokter mungkin akan memberikan sodium sitrat dan melakukan penanganan untuk gangguan ginjal yang dialami. Sedangkan bagi penderita asidosis diabetik akan dilakukan pemberian insulin dan bersamaan dengan cairan infus untuk menyeimbangi kadar asam. Terus untuk penderita asidosis laktat, beberapa obat-obatan seperti natrium bikarbonat, antibiotik, cairan infus, atau oksigen akan diberikan jika kondisi belum terlalu parah. Proses detoksifikasi akan dilakukan khususnya bagi pasien yang mengalami keracunan obat-obatan atau alkohol seperti minum minuman keras. Komplikasi asidosis. Jika tidak diobati, asidosis dapat menyebabkan risiko komplikasi berupa osteoporosis, gagal ginjal, gangguan otot, gangguan sistem endokrin, bahkan keterlambatan dalam pertumbuhan. Tidak semua asidosis dapat dicegah, namun ada beberapa cara untuk menurunkan risiko terjadinya asidosis. Yang pertama, pengobatan dan kontrol teratur jika kita memiliki riwayat penyakit yang dapat menyebabkan asidosis, seperti asma dan diabetes. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, tidak minum minuman beralkohol. Yang keempat, menjaga berat badan tetap ideal. Yang kelima, minum air putih yang cukup. Dan yang terakhir, minum obat sesuai anjuran dokter. Terima kasih.